diangkat di jenjang mahir. Nah ini yang kami masih pertanyakan di instansi pembina masing-masing. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Secara verbal, secara melalui aplikasi melalui WhatsApp, kami sudah bertanya juga ke instansi pembina menyatakan bahwa harus diangkat di jenjang mahir dengan pangkat 3B, artinya pangkat pangkat 3C-nya itu dibatalkan. Nah, itu dia yang jadi, apakah nanti begitu juga berlaku seperti ini case-nya teman-teman Pak Yayat ya, di eselon 1 ini. Karena pelaksanaan itu begini Pak, jadi selagi mereka uji kom perpindahan, mungkin nanti ada yang melakukan uji kom perpindahan, dia di pangkatnya yang sekarang, berarti pangkatnya sekarang sesuai jenjang. Misalnya dia dari pangkat 2D, itu artinya di jenjang keterampilan. Jenjang terampil, jenjangnya level terampil di keterampilan. Nah, tapi ketika dia sudah selesai ikut uji kom yang diusulkan ketiga, nah, tiba-tiba nih udah naik pangkat ketiga, apakah boleh kita angkat di jenjang tampil tadi? Apa atau bisa nanti menyesuaikan di level di 3A-nya di mahir. Nah, itu juga nggak mungkin kalau saya lihat karena level kompetensi yang diujikan pada saat dia di 2D kan, artinya dia di pangkat atau di level tampil. Nah ini kami kemarin masih diskusikan, kami minta arahan masing-masing instansi pembina Pak. Selama ini kalau pembinaan kami, pasti yang kami hold itu di jenjang pangkatnya. Ketika ada pangkat sudah tua, artinya kami batalkan pangkatnya seperti itu. Jadi memang instansi pembina masing-masing ada kebijakan, ada juga yang membolehkan Pak. Misalnya kami pernah itu ada analisis SDM, analisis SDM, peranata SDM itu sudah berproses pangkat di 3C ya, 3C. Tapi waktu uji kom beliau masih di level mahir. Berarti waktu itu pangkatnya 3B ya. Nah, boleh nggak diangkat di peranata SDM mahir? Nah, waktu itu diangkat karena dibolehkan oleh BKN sebagai satu pembina kami. Tadi disampaikan Pak Bintang juga, memang pembina fungsional ini instansi pembinanya memang berbeda-beda. Jadi BKN sendiri untuk analis SDMA, perantai SDMA, analis SDMA, asesor SDMA, itu uji komnya di sana dilaksanakan setiap bulan. Sekarang sudah setiap bulan. Jadi berbeda dengan instansi pembina lain yang masih memang pakai periodisasi ya, kita masih pakai periodisasi. Nah, saya kira itu Pak yang perlu kita bahas tadi, satu pemetaan tadi berapa banyak dari teman-teman yang mau diusulkan, apakah level keterampilan. Kalau keterampilan sama ahli pertama tadi Pak Biter sampaikan boleh memakai CACT, ini sudah oke, berarti kita tinggal sampaikan. Nanti saya sampaikan melalui aplikasi smartphone ke Puspecom BKN. Jadi pelaksanaannya di Puspecom BKN boleh di masing-masing UPT yang memang dekat dengan kantor regional BKN-nya. Nanti disampaikan aja kantor regional BKN-nya di mana. Nanti kami usulkan lewat aplikasi ini. Jadi nanti langsung keluar jadwal kapan dilaksanakan CACT di sana dan membayar PNBP-nya 240 dan 590 tadi ada dua. Nah yang untuk asesmen Pak, tadi Bu Kabak saya sampaikan untuk asesmen memang harus di Puspecom BKN dilaksanakan. Jadi kalau untuk jenjang muda madya artinya dilaksanakan di Jakarta di sini di Puspecom BKN ini yang memang kalau kita pakai alternatif untuk Mansur School, jika Mansur School dilaksanakan melalui BKN, Puspecom BKN. Saya kira itu alternatif utamanya. Kalau memang nanti ada alternatif lagi yang Bapak sampaikan, Bapak Bintang sampaikan di PSSF yang lebih gampang, kami sendiri dari Biro SDM memang tetap memfasilitasi Pak, tinggal kami usulkan saja. Apalagi kalau memang BSN sendiri terbuka nih, walaupun MOU-nya kita belum ada sama BSSN. Saya kira itu Bu. Kalau BKN sudah pernah kami menyampaikan dan memang mereka sudah menerima. Tapi tadi untuk asesmen itu ada jadwalnya. Saya belum tahu sih jadwalnya di bulan akhir bulan ini atau di awal bulan Oktober. Tapi kalau untuk CNCT itu bisa kapan saja diusulkan, ketika sudah siap dijadwalkan juga, tapi tetap kapan saja melalui aplikasi SmartGo. Jadi misalnya nanti teman-teman ada pengusulan di BPKH Medan, saya sampaikan nanti di sini. Nah dari sini nanti setelah di apply sama Puspecom,
nanti akan disampaikan ke kantor regional BKN Medan. Di sanalah dilaksanakan tes CACT-nya di kantor regional. Hasilnya akan disampaikan melalui aplikasi ini juga. Nah, setelah nanti kami juga mengapply bayar tadi PNBP-nya. Saya kira itu kalau yang untuk pertama dan ahli pertama dan keterampilan ini sudah pernah kami lakukan. Tapi kalau untuk asesmen sendiri yang level muda dan madya, ini harus menunggu jadwal karena memang dilaksanakan 3 hari itu biasanya asesmen itu 3 hari. Dan memang ada jadwal khusus dari BKN-nya nanti ikut periode yang ini untuk ini. Mungkin seperti itu, tapi yang saya usulkan satu orang. Jadi sepertinya memang kalau asesmen itu tidak berbareng-barengan, Pak. Tidak seperti CACT. Kalau asesmen sendiri ini satu orang, jadwalnya berbeda-beda. Jadi walaupun 1 hari itu jamnya yang berbeda. Tapi kalau untuk CACT kan bisa bareng nih, komputer, tinggal pakai komputer, bareng-bareng jamnya untuk Kementerian Kehutanan masuk jam segini, dan seperti itu. Tapi kalau untuk asesmen tadi orang per orang, saya lihat jadwalnya orang per orang, dan memang harus dijadwalkan sama Puspom BKN-nya dan pelaksanaannya hanya di Jakarta, di BKN Puspom Korupsi. Saya kira itu informasinya. Ya tadi menarik nih Pak, tadi diskusi masalah yang pangkat golongannya nggak sesuai. Jadi sebenarnya kan memang gini ya, aturan main dalam jabatan fungsional itu, kalau dia sudah masuk, artinya sudah menjadi Ciap Sultan, sudah menjadi Ciap Sultan, berarti kalau dia itu dia akan naik jenjang, itu kan ada uji kompetensi ya untuk naik ke muda. Nah tadi kan ada ini, dia ikut uji kompetensi mahir, berarti kan belum JF kan dia, tiba-tiba pangkatnya naik, dia bisa naik kan, bukan JF. Nah berarti harusnya memang ya yang benar, ya harusnya naik pangkat aja 3J, habis itu ikut lagi yang mahir, misalkan gitu. Tidak punya lihat, kan yang benar lihat, kan gitu ya, artinya karena memang ya dia nggak salah karena memang dia naik pangkat karena memang belum masuk JF gitu kan, makanya dia diangkat menjadi 3C. Kalau udah JF kan bisa pasti dia itu, karena ada angka kredit, ada aturan main, karena dia masih menggunakan pelaksana, dia langsung naik ke 3C. Permasalahannya dia udah masuk kan paralel nih, dia masuk ke ujian yang mahir, yang mahir nggak bisa dipakai sebenarnya kalau saya nggak tahu nanti. Cuma sekarang kan tadi kalau di keterampilan itu kan memang kita tuh nggak tahu, bahkan mungkin Pak Masih saya nggak tahu ya. Di dalam aturan Permenpan itu, Permenpan 1 itu, kalau seorang pelaksana keahlian itu harus dari pertama. Tapi kalau keterampilan nggak muncul itu, artinya dia bisa kalau pangkat golongannya 2C, 2D ya ada terampil. Kalau 3B dia mahir. Kalau 3C, 3D dia langsung penyelia. Kan aneh juga saya mikir, kok dia nggak ini, kenapa nggak bisa terampil semua? Rasa enggak. Nah itulah memang keuntungannya untuk yang keterampilan gitu kan. Tapi untuk yang keahlian tadi ternyata surat edaran itu namanya surat yang diedarkan. Jadi kita kembali ke aturan yang 1. Itu sih. Jadi kita nggak tahu kalau kasusnya tadi misalnya kalau menurut kami ya lebih baik naik angkat dulu aja. Karena kan itu kan masuk angkat terus. Kan nggak mungkin tayang lah ininya. Pangkat dimasukkan. Artinya pangkat itu kan lebih penting ya. Nanti baru si ujian lagi aja Pak. Kan nggak ada masalah. Kan salah satu ujian yang penyelia. Bapak malah nggak punya pengalaman kayak apa dulu kan. Kalau kan sudah tahu. Kalau nanti kan yang tahu masih kan. Oh nggak bisa. Harus informasinya dulu. Jadi memang jadi salah satu kunci formasi itu harus ada. Nah walaupun tadi ya kita sudah memberikan kemudahan, intinya formasi dari rekomendasi tinggi nggak ada masalah. Tinggal nanti kan kepegawaian nih atau dari biro organisasi tadi untuk Kemenpan untuk segera mendorong itu segera ditetapkan. Jadi memang ini dua sisi lah. Artinya teman-teman juga pasti dari kepegawaian juga Menpan sekarang kan juga takut Pak kalau memperlambat itu kita banyak netizen yang semua iseng gitu kan. Nah itu ada sih. Jadi memang kalau menurut aku sih tadi intinya pangkat golongannya ada masalah, ujian lagi aja. Nah, tapi formasi harus ada. Kalau formasi nggak ada ya nggak ada masalah juga. Sayang. Iya. Oh sekarang. Nanti aja Pak.
Oke. Ada yang mindset nggak Mbak Ivi? Belum. Belum. Banyak yang japri pada mau nanya apa? Boleh Mbak Ivi bacain apa Mbak Ivi? Bacain Mbak Ivi. Mumpung ada teman-teman ada Pak Mangasih juga nanti ada kadang-kadang juga pegang saya itu walaupun saya itu orang pembina siapa saya itu bukan orang pegawaian jadi ada itu sebenarnya kompetensi saya itu apa sih Suara SDM aparatur atau di eksultan ini karena kamu di eksultan tapi ngurusin SDM gitu ya. Ya ini kan di kakak kalau Bapak Ibu yang ada di situ apabila ingin bertanya dipersilakan. Masuk. masuk. Mereka yang japri saya nggak mau juga. Yang kan namanya disebut tadi kan sudah japrisannya gitu. Iya, yang tadi sudah banyak yang japri, silakan mungkin dari Makassar, dari Pangkal Pinang, dari Kupang, atau dari Yogyakarta. Iya, itu yang Pak Ubu ada nggak? Pak Ubu, ini kemarin mau uji Pak, tapi belum. Ada. Siap, ada Bu. Apa penetapan belum ada, harusnya yang kemarin. Mana? Pak Ubu. Ini. Siap, ada Bu. Mana di pinnya, Dik? Mohon izin Bu, mohon dipertegas terkait dengan hukum baik di jenjang yang pertama ke muda, muda ke madya maupun yang madya ke utama. Yang seperti kita lihat surat BKN kemarin diarahkan untuk Mansur School-nya kalau bisa diarahkan ke daerah Putus-putus Pak. atau apa Bu? Kalau Pak Ubu mungkin dimatikan aja ya Pak videonya Pak. Putus-putus soalnya. Videonya coba Dina, coba. Siap. Mohon dipertegas aja Pak terkait dengan Mansur School yang untuk pertama muda dan madya big itu Pak. Di lampirannya kan bisa mengikuti UKOM seperti yang diarahkan di lampiran surat itu. Apakah memang kita bisa mengikuti seperti itu ataukah memang menunggu arahan pusat untuk ke Jakarta? Mohon dipertegas saja di situ. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Ubu. Ini apa yang kita bahas juga tadi Pak Bita terkait dengan teman-teman ini. Tadi sudah disampaikan Pak, kalau untuk yang lampiran dari suratnya instansi pembina PIK itu, jadi lampiran suratnya itu kan kita diarahkan untuk masuk school-nya di instansi atau lembaga yang berakreditasi A ya Pak. Nah, sedangkan memang tadi disampaikan juga Pak Umbu sama Pak Bintar, dan untuk uji KOM Mansur School ini Kementerian Kehutanan itu harusnya memiliki atau memang wajib memiliki MOU dulu dengan lampiran tadi yang bisa melaksanakan uji Mansur School-nya di akreditasi A tadi. Nah, sementara kami dari Biro SDM yang bisa menyampaikan bahwa kami yang bisa melaksanakan uji Mansur School-nya di Pak, kami menyampaikan bahwa ada semacam MOU dengan lembaga-lembaga atau badan dan kementerian tadi. Hanya saja pengalaman kami di Biro SDMO, kami sudah mengusulkan JF
yang uji Komanso School-nya, fungsional yang uji Komanso School-nya itu ke Puspenkom BKN, Pusat Pengembangan Kompetensi BKN, Pak, di Jakarta sini. Nah, tadi saya sampaikan untuk Manso School dengan CACT, metode CACT, itu bisa dilaksanakan di masing-masing regional BKN, Pak. Jadi kalau Bapak di regional BKN, tadi dari mana? Kupang, mungkin bisa ke kantor regional BKN Kupang. Ini hanya berlaku untuk uji kom Manso School yang melalui CACT. Tadi disepakati dengan Pak Bintar disampaikan bahwa fungsional yang level atau jenjang keterampilan dan ahli pertama itu boleh pakai CACT. Ini tujuannya apa ya? Berarti yang diujikan itu ahli pertama sampai level keterampilan. Tapi yang ketika nanti untuk fungsional surta, JF pertama maupun muda, muda maupun madya maupun utama, itu harus melalui uji kom yang asesmen. Jadi asesmen itu pernah juga kami mengusulkan untuk asesmen dari level kompleks sedang, itu pelaksanaannya di BKN pusat, Pak. Jadi di Jakarta. Dan ini pun nanti akan ada jadwal khusus karena pelaksanaannya paling minim 3 hari. Itu nanti ada persiapan pembukaan sebelum mereka melaksanakan UKOM Manso School yang melalui asesmen. Jadi tinggal Bapak sendiri nanti mau diujikan di level mana. Kalau memang mau diujikan di level untuk tadi yang asesmen, artinya kami nanti minta jadwal dulu, juga akan kami sampaikan juga itu Pak jadwalnya. Silakan mungkin nanti dari sana bisa mengusul kami, tapi prosesnya kan dilaksanakan di Jakarta. Tadi ada kelonggaran dari instansi pembina kita, BIK, bahwa untuk uji kom teknis ini Bapak bisa mengikuti nanti untuk periode ketiga dengan syarat harus ada surat pendaftaran untuk uji kom Manso School-nya. Jadi syarat uji kom Manso School itu nanti suratnya aja Pak nanti boleh dilampirkan dalam syarat persyaratan kenaikan jabatan tadi. Jadi syarat pendaftaran Pak ya sudah bisa surat kita ke surat dari Biro SDMO ke BKN, Puspenkom BKN sudah menjadi dasar atau lampiran dari persyaratan Bapak bisa mengikuti uji kom periode ketiga di instansi pembina BIB. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih Pak. Naik jenjang, Pak. Karir. Pak Umbu sudah cukup kan Pak? Atau ada yang masih mau ditanyakan Pak? Cukup ya. Baik, silakan Mbak Astrivo dari BPKH 13 Pangkal Pinang. Mohon izin sebelumnya Bapak Ibu, saya Astrivo dari BPKH 13 Pangkal Pinang. Saya surveyor pemetaan mahir Pak ceritanya. Jadi dulu tahun 2022 saya ikut ahli jenjang pertama Pak. Waktu uji kombik Pak. Dari tahun 2022 sampai sekarang saya belum ada kelanjutan ini Pak ceritanya Pak. Bagaimana ya Pak ya? Iya, jadi Mbak Astrivo ini menanyakan Bu di tahun 2022 yang bersangkutan sudah mengikuti uji kom ke perpindahan kategori ke ahli pertama. Nah, ini belum ada kelanjutannya sampai dengan sekarang. Nah, ini bagaimana Pak? Mungkin yang dimaksud yang bersangkutan kan ini memang salah satu kasus ya Pak ya, yang sering kita bahas. Yang bersangkutan ini kemarin terkendala karena formasi Bu, karena kan perpindahan kategori harus ada formasi. Nah, setelah informasi mungkin kalau untuk perpindahan kan nanti Pak Mawasi bisa dijawab ya Pak terkait rekomendasi yang belum terbit dari Menpan, apakah harus menunggu itu atau cukup dari
formasi yang sudah diterbitkan untuk kehutanan dari BIG ya Pak Bintang. Kemudian yang kedua mungkin maksud Mbak Iko ini untuk sertifikat uji kompetensi yang bersangkutan dari tahun 2022 ya Pak, apakah masih bisa berlaku? Karena kan setahu saya batas 2 tahun untuk sertifikat uji kompetensi, kasihan karena beliau ini hanya menunggu dari tahun 2023 begitu. Jadi kami kembalikan ke BIG dan biro saya. Ya, jadi memang tadi yang disampaikan. Jadi memang pada saat kita uji kompetensi tanpa kita melihat formasi, itu menjadi masalah di kemudian hari pada saat ternyata tadi itu oke, kita uji kompetensi. Nah, setelah uji kompetensi ada tuntutan di kajian juga ESDM, Pak. Jadi ESDM itu ramai. Jadi waktu itu kan dia belum ada formasi, pokoknya dari peneliti terutama dari peneliti dia masuk semua dari karena dia nggak mau pindah ke BRIN. Jadi dia akhirnya dia perpindahan ke JM Sultan. Nah, waktu itu memang formasinya belum ada. Kemudian mereka semua uji kompetensi. Nah, pada saat sudah masuk ke uji kompetensi mudah dia. Nah, dalam waktu 1 tahun 2 tahun mereka kan protes terus nih, Pak. Kenapa nih kita nggak diangkat? Karena formasinya nggak ada. Makanya setelah kejadian itu, akhirnya kami mensyaratkan. Jadi sebenarnya mensyaratkan kita harus ada formasi gara-gara ini kita itu dikomplain sama teman-teman sih yang sudah uji kompetensi. Kenapa kok kita itu nggak diangkat? Padahal ternyata formasinya adalah formasi. Nah, disitulah sekarang kita mensyaratkan untuk teman-teman yang akan naik jenjang atau berpindah harus ada surat formasinya. Nah, tapi kita juga nggak prosaklak seperti itu ya. Nah, kemudian alternatifnya untuk uji kompetensi paling tidak ada formasi dari BIG. Artinya ada satu tahapan lagi untuk mendapatkan rekomendasi dari Menpan. Tapi Menpan itu adalah yang final. BIG itu kan hanya di transisinya ya. Instansi pembina rekomendasi, tapi kuncinya itu dari Menpan. Nah, artinya tadi kalau kita lihat memang waktu itu kan kehutanan sudah mencoba ya menghitung. Kemudian adanya kementerian yang pecah itu akhirnya harus ulang lagi sehingga kemarin sudah dihitung kembali keluarlah ada cukup banyak ya karena kami sudah senang dengan jumlah yang cukup besar di kehutanan 500 lebih ya. Artinya itu kan membuka teman-teman karirnya juga lebih ada kepastian. Nah, nanti tetap bahwa kuncinya rekomendasi penetapan Menpan itu adalah yang titik akhir. Kalaupun nanti dari Menpan nggak keluar, nggak bisa tetap BIG itu kan hanya di tengah-tengah aja proses untuk mendapatkan penetapan. Jadi tetap nggak bisa, harus dari Menpan. Begitu nanti Menpan ditetapkan, dia akan muncul di BKN. Kalau nanti nggak gitu, dia nggak bisa nih. Mana nggak ada formasinya kok. Jadi nanti setelah dari Menpan itu akan muncul di BKN formasinya. Jadi kalau tadi kasusnya Pak Astriko ini, kan kemarin ujiannya yang pertama ya, dia mau pindah dari isi keterampilan ke keahlian kan. Nah, pertama. Nah, kalau tadi dari sisi ini berarti kan mau nggak mau memang harus menunggu dari Menpan. Kan berarti nggak ada kan BPKH sekarang. Ini ada Pak, karena kebetulan kemarin ada yang baru saja terbit RK kenaikan jabatan ke muda. Oh, berarti ada 01 ya? Iya. Oke. Nah, berarti kan sudah ada nih, berarti nama nih Pak dari sisi. Nah, ada alternatif kedua, masalah kedua nih. Sertifikatnya apa? Jadi gini ya, atau mungkin karena kita harus kajian juga nih. Jadi kan sebenarnya kan memang 2 tahun kurang. Nah, artinya dengan kondisi Mbak Astriko tadi itu, artinya kan waktu itu kan memang di dalam sertifikat kan nggak muncul. Waktu itu belum muncul berapa berlakunya. Nah, sekarang baru muncul setelah kita melihat tadi ya permasalahan-permasalahan, kita mencoba fixkan bahwa 2 tahun dulu belum ada. Kita belajar terus kita perbaiki. Nah, artinya kalau menurut saya kasusnya Mbak Astriko karena sudah ada formasi dan sebagainya eksekusi aja. Ya, tinggal dan videonya Pak. Ya. Nah, nanti dia Pak hasil. Kita jalankan itu. Kita saja aman. Ya, terima kasih Bu Mbak Bu Astriko, Ibu Astriko dari Pangkal Pinang. Ini sebenarnya jelas ini disampaikan oleh Pak Bintang tadi. Saya hanya menyambung saja. Memang kami dari Biro kan kita
ada proses yang selama ini ada proses pemisahan kementerian, terus proses perubahan APK. Ya, terima kasih Bu Ya. Ibu Astriko dari pangkal proses pengusulan formasi. Keluar formasi baru kita usulkan rekonformasi dari BIK tadi ke Menpan. Nah, ini Bu Astriko memang tadi persis hampir sama. Kalau saya sih hampir sama pemikiran saya dengan Pak Bintar tadi. Memang pada saat tahun 2022 ini Bu ya, mungkin sebelum berlaku Permenpan 1 2023, ini memang ada beberapa instansi pembinaan itu yang belum menyertakan istilahnya masa berlaku hukumnya. Ada juga di instansi pembina kami Pak, kami menyertakan dulu 4 tahun, ada yang dari mulai 3 tahun, 4 tahun. Nah sekarang memang setelah Permenpan 1 terbit, itu memang sudah jadi acuan kami, Permenpan 1 2023 terbit, dan memang hanya hukum itu hanya berlaku 2 tahun, dan itu biasanya disampaikan atau diterapkan dalam sertifikat uji kompetensi masing-masing dari instansi pembina yang mengeluarkan. Jadi untuk case tadi saya sepakat juga Pak, karena memang kasihan juga nih, bahkan kemarin ada beberapa sertifikat hukum perencana itu yang mungkin ada kebijakan Pak dari Bappenas sendiri yang bisa diperpanjang. Jadi kebijakan khusus mungkin dengan cara tertentu kami bisa mengusulkan itu. Kalau ini Pak Bintar sudah mengizinkan kita menggunakan sertifikat itu karena masa berlakunya dulu belum ada dan memang belum diberlakukan 2 tahun. Nah, ini kami mungkin masih bisa melakukan itu, tapi dengan catatan kita menunggu terbit nanti persetujuan formasi dulu Pak, persetujuan formasi ya untuk Kementerian Kehutanan. Karena ini mungkin masih di Menpan kan posisinya. Jadi setelah terbit persetujuan formasi baru sah tadi Pak Bintar sampaikan, baru masuk ke SN-nya BKN. Jadi formasi itu memang sudah terbuka dan memang sudah bisa diisi oleh teman yang mau perpindahan kategori ini, perpindahan kategori dari keterampilan ke keahlian. Jadi untuk lebih lebih fixnya memang kalau sudah keluar dari Menpan Bu, persetujuan formasi tadi, baru kita bisa mengeksekusi semua JF Surta ini. Nah, berikut juga tadi dengan uji kom ini, yang kita usulkan uji kom ini. Jadi uji kom ini tadi saya sampaikan juga, yang uji kom ini ketika lulus masuk school dan teknis, mudah-mudahan sudah keluar itu persetujuan Menpannya, sehingga nanti bisa diproses usulan teman-teman, baik itu yang naik jenjang maupun yang perpindahan tadi, baik perpindahan dari pelaksana maupun perpindahan dari kategori. Ini sama perpindahan juga. Jadi itu Pak, siap. Ya, ini mungkin tadi kan disampaikan Pak Asti tadi. Jadi memang kan kemarin Pak Astrifo itu kan kemarin salah satunya kan berkendala formasi tadi ya. Nah tadi disampaikan oleh Pak Asti ternyata bisa naik itu dari yang naik ke muda. Jadi ada yang kosong satu nih Pak. Artinya ada formasi 1 kosong, ada kan sudah bisa diisi dengan ada perpindahan tadi dari yang mahir ke pertama. Apalagi dia 4 bulan sudah tidak ada. Lengkap semua lah, jangan sudah lengkap semua lah ya. Formasi kerja, bulannya sudah artinya kalau untuk untuk yang perpindahan itu kan harus pada bulannya sudah di 3A dulu kan, jadi sudah terpenuhi semua. Jadi menurut saya harusnya karena sudah ada formasi itu mungkin bisa kali Pak ya, harus seminggu formasi yang itu besarnya itu 500 lebih karena memang ada yang kosong. Terima kasih Pak. Karena ini Pak Bintar sebagai stasiunnya sudah jadinya mohon yang dari demo yang apakah nanti perlu surat kembali dari kami, nanti kami siapkan dari Pak Sektif ya, kalau misalnya diperkenankan, karena kan tadi alhamdulillah sertifikatnya durasi ya, belum ada durasi, dan kemudian juga karena Mbak Astrifo ini kan sudah menunggu juga uji kompetensi sekarang kan juga lumayan ya, sulit itu mekanismenya. Kalau kan yakin deh saya kalau misalnya uji kompetensi nggak masalah karena sudah pengalaman sehari-hari kegiatan di lapangan. Dan mohon bantuan nanti Pak Manasi, Pak Dara dan Pak Fadri. Terima kasih. Ada lagi yang lain izin yang Pak Bintar. Ini kan yang untuk uji periode ketiga ini terakhir tanggal 29 ya. Nah kalau ini Pak Manasi
teman-teman ada yang mau uji komen nanya juga. PHR mau pergi. Nah ini bisa nggak untuk teknis dulu ya? Kami kita mengusulkan seperti itu Pak. Uji yang kompetensi kan suratnya dari biro. Jadi mungkin hari ini Pak Yayat atau teman-teman yang mau perpindahan bisa bersurat sejak mungkin jadinya besok, terus tinggal Pak Mangansi kita minta. Berarti kan terakhir tanggal 29 bisa dikejar. Saya Pak Mangansi, gimana Pak Mangansi? Ya, jadi sebelum ke Pak Bintar nih, biar Pak Bintar ini Pak jadi lebih confirm lagi ya. Mungkin ini Bu Kabak mungkin bisa kita sepakati dulu nih teman-teman, nanti ketika mengusulkan dari eselon 1 ataupun dari UPT ini sudah concern dulu untuk Mansoskulnya. Jadi ini kan kalau Pak Bintar kan untuk teknis. Nah, sedangkan Mansoskulnya memang sudah harus nanti diklasifikasi pertama. Tugasnya mengklasifikasi untuk yang tadi keterampilan dan ahli pertama itu dituliskan melalui CACT. Nah, CACT nanti kami nanti sampaikan ke Jadi surat itu bisa menjadi syarat. Jadi salah satu syarat untuk atau perpindahan tadi. Yang pertama kalau memang ada utama, ini kan nanti diklasifikasi juga di dalam usulan itu, berarti ini melalui asesmen. Nah, tadi bisa sampaikan kalau level maksudnya tadi asesmen yang rendah, sedang, atau kompleks. Jadi kalau dia tadi di level mana, dan untuk tadi level mana, kalau utama kayaknya belum ada ya, belum ada. Jadi level media yang ada sama yang muda pasti ada usulan. Nah ini nanti diusulkan maksudnya untuk tadi asesmen level rendah, sedang, asesmen yang rendah, sedang, atau kompleks. Jadi kalau untuk media tadi di level mana, dan untuk muda tadi level mana, pertama sama yang muda pasti ada usulan. Nah ini nanti untuk asesmen level rendah, sedang, atau tinggi Pak, atau kompleks, kompleks rendah, sedang, atau kompleks. Nah, dan itu juga Bu, nanti tolong disosialisasikan biayanya pada teman-teman. Jadi jangan nanti kami biro yang dipusingkan, karena setelah mendaftar itu kan nanti tolong di usulan ya, usulan uji kompetensi surta itu diklasifikasi untuk jenjang tadi, saya ulangi, jenjang keterampilan dan ahli pertama itu CACT dengan biaya
Nggak tahu di mana. Bagus ada di luarmu. Tadi yang bagian sampai tadi sudah mengeluarkan apa yang disampaikan Pak Kasih tadi. Jadi memang perlu kita letakkan tadi itu ya. Sebenarnya kita senang juga nih kalau memang banyak yang terpindah, kita sangat terbuka karena formasi cukup banyak ya. Nanti kayak kehutanan gitu kan nanti kita akan di ini juga akan menjadi evaluasi dari kita digunakan kemarin sudah hitung-hitungannya 500. Bagaimana nih pemenuhannya? Nanti akan menjadi rapat juga ini. Nanti kan mumpung ada yang semangat ya kita fasilitasi. Cuman karena kondisi tadi yang sepertinya tidak baik-baik saja ya kita coba cari solusi. Nah, artinya tadi kan ada CACT, terutama untuk yang keterampilan dan pertama itu kan boleh kita salah satu jalan. Nah, kemudian terkait dengan yang muda dan ya. Jadi untuk yang muda itu nanti menggunakan yang menengah wajib. Jadi untuk yang materi yang kompleks itu nanti juga bersimulasi, ada studi kasus dan sebagainya itu makanya dengan waktu dan itu mereka sekitar 90 menit dan ada banyak tugas-tugasnya yang harus ada simak ya. Jadi nanti ada yang materi kompleks kemudian menengah. Nah ternyata tadi berarti kalau saya simpulnya tadi nanti mereka biasa seperti itu. Iya. Oh iya. Nanti kan. Jadi ya mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian yang selama ini mungkin di memfasilitasi ternyata sekarang jadi menyusahkan semua. Jadi mohon maaf juga. Jadi memang kita mencoba nanti cari solusi juga ya. Nanti apakah nanti yang administrasi B itu tentunya dan itu memang dibolehkan itu kan akan selama mereka juga nggak sibuk ya itu mungkin nanti juga toh juga nanti juga start dulu ke istilahnya tadi Musrembang tadi ya. Nanti kan bisa ini kita coba dalam waktu yang tidak terlalu lama kita sama-sama mencari ini ya informasi kami pun juga teman-teman di daerah itu yang WA ke kami juga memberikan coba saling ini ya misalnya dari Kepri itu juga ingin uji kompetensi kemarin dia mengeluarkan sertifikat ini Pak boleh nggak saya ternyata sertifikat pelatihan Pak bukan nggak bisa gratis dari mana Kemenkeu oh dari ininya ya bagian pelatihan nggak bisa nih Pak karena kami dorong untuk ikut yang CACT itu jadi memang kita saling sharing ya maksudnya mana-mana yang punya tempat untuk kompetensi kita arahkan di sana itu ya mungkin kita sama-sama dalam waktu paling enggak tadi solusinya daftar itu sudah jadi pilihan CACT itu juga jadi pilihan jadi memang kondisi sama seperti ini kita sama-sama mencari solusi yang baik itu aja sih dan kami juga akan mencoba pilihan-pilihan tadi apakah memang dimusilkan administrasi B kami juga akan koordinasi dengan BKN apa sih nanti terus misalnya dengan kondisi saat ini kemungkinan terjeleknya itu apa kalau kita menggunakan administrasi B misalnya karena ini kan ya kondisinya memang harus ini ya diskresi sehingga kita harus mau cari solusi mungkin itu sih kasih. Pak makasih, Bijik. Yang tadi yang CAP itu anggarannya berapa? 250 sampai 500. Ada PNBP-nya kan. Tadi kita sepakati yang 240 atau 590 ini ada dua. Kan kalau yang 490 itu yang Bedanya. Sama. Kategorinya ada dua. Cuma apakah nanti yang pertama kita nggak tahu. Memang ada kita lihat tadi yang 5 juta, 3 juta. Nanti ada di bawahnya nanti ada yang 240 memang ada Pak. Ya ada.
Nanti mungkin biro bisa menyampaikan juga ke kita, jadi kita bisa menyampaikan juga ke teman-teman, jadi TU-TU-nya juga tahu. Ya, jadi ini saya sampaikan aja yang pernah kami usulkan CACT ini yang pakai ya kompetensi manajerial sosial-kultural atau literasi digital emerging skill bagi pejabat pengawas, administrator pengawas pelaksana dan jabatan fungsional ini yang 240.000, 240.000. Jadi 240 mungkin sudah mengakomodir Pak ya. Oh iya. Udah itu. Karena kalau yang 59 itu sama literasi digital kalau nggak salah. Iya, ada Oh iya. tambahannya. Jadi ada yang 240 saja. Kalau yang 59 itu ada dan literasi digital. Kita nggak perlu ada digital. Jadi mungkin kalau yang 240 teman-teman nggak bakalan keberatan, kalau Iya. 5 jutaan ini baru keberatan ya. Dengan 240 biaya sendiri juga bisa nih teman-teman, aman ya teman-teman semua ya, karena kan juga miskinnya pasti miskin akan terjadi waktu 240. Tergantung jenjang Ini ya. Bu, sedikit tambahan mungkin di usulan dari eselon 1 ke kami, itu kami minta nanti lokasinya. Jadi ini kan teman-teman kan ada yang di UPT nih. Kami kan nggak hafal nih Bu, regionalnya larinya kemana, regional yang terdekat gitu. Jadi BKN regional di sini berarti. Jadi kan saya mau memasukkan di smartphone itu di aplikasinya, itu sesuai nanti. Nah itu juga tidak memberatkan teman-teman kan, kalau untuk lokasi ya, jangan sampai dari teman-teman yang tadi dari jauh ke sini. Nah tapi yang untuk muda dan madya tadi, yang level tadi sudah disampaikan oleh Pak Bintar tadi, untuk level kalau asesmen level untuk jenjang muda itu di level sedang, biayanya 5 juta. Jadi disampaikan juga di nanti dibuka PP-nya, PP nomor 2 ya. Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2024 ini PDP di BKN. Jadi kalau untuk level sedang asesmen itu biayanya 5 juta, dan untuk madya tadi level kompleks atau tinggi itu di 7,5 juta, dan dilaksanakan di BKN Puspenkom BKN Jakarta. Jadi yang bersangkutan harus ke Jakarta dan memang harus membayar PNBP sebesar itu. Saya pribadi Bu, lebih baik kita sampaikan langsung ke yang bersangkutan, karena ini benar-benar memang kita tidak membiayai kan, memang tidak ada biayanya, karena untuk level muda dan madya ini nanti menjadi pilihan teman-teman apakah nanti akan menyampaikan ke pimpinannya dianggarkan, atau memang kalau memang sudah tidak ada anggaran lagi. Ya, saya ini sekarang kan mungkin lagi banyak kegiatan polo nih, siapa tahu bisa masuk di kegiatan polo. Nah ini kita berandai-andai, karena memang teman-teman ini Pak, memang Surta ini adalah andalan kita juga, dan selain PEK juga ini termasuk andalan kita, karena putaran ini paling banyak pemetaan ini kita sudah benar-benar eksis ya selama ini. PEK aja yang mengerjakan, jadi fungsional PEK yang merangkap untuk mengelola informasi geospasial ini. Ternyata ada fungsional yang spesifik, dan memang ini yang profesionalnya, yang profesinya untuk melakukan pengolahan informasi geospasial, dan ini banyak yang saya kira berminat. Tapi untuk level muda dan madya, saya lebih baik kita menyampaikan di depan untuk biayanya, karena ini nanti mungkin akan disampaikan ke pimpinan masing-masing, sehingga nanti dianggarkan mungkin bisa akan dibantu dari dari kerja, dan memang yang bersangkutan nanti harus dilaksanakan di BKN di Jakarta. Jadi yang bersangkutan nanti ada istilah perjalanan ke Jakarta, yang perlu biaya, yang perlu kita sampaikan dulu di depan. Tapi untuk teman-teman tadi yang level keterampilan dan ahli pertama ini sudah oke, confirm di Pak Bintar selaku pembina untuk Ujikom CACT melalui BKN Puspenkom di masing-masing regional. Jadi BKN regional masing-masing tinggal kami daftarkan aja, nanti langsung muncul jadwalnya dan dibayar oleh masing-masing juga Bu. Nanti boleh juga sebenarnya istilahnya dikumpulkan nanti secara kumulatif, bisa juga seperti itu cara bayarnya. Saya kira itu Bu Teti hasil kita mungkin hari ini. Pak Bintar, ini tadi saya perhatikan berarti yang dimaksud CACT itu jenjang keterampilan semuanya Pak, atau hanya untuk terampil? Keterampilan semua aja. Oh, berarti semuanya? Iya. Baik manual dari penyelenggara.
Levelnya juga sama, Pak. Tidak. Iya. Jadi nanti ngikutin ininya ya. Ngikutin yang tadi, Pak. Iya, levelnya. Ya, jadi ini Bu, apa tambahan juga Jadi ketika kita mendapat di Smart Golf itu, nanti yang kita usulkan itu di level yang mau ditujunya. Jadi yang akan diuji itu level sesuai dengan level yang bukan level dia sekarang. Contoh dia tadi pemula mau ke terakhir, saya masukkan di situ Manso School level terampil, bukan di Manso School pemula. Jadi memang biayanya 240 itu untuk entry untuk masuk di CACT, tapi yang diujikan sesuai dengan level. Tadi disampaikan oleh Pak Bintar sesuai level. Pengalaman kami yang kami sudah masukkan memang sesuai dengan levelnya masuk nanti melalui CACT itu. Nah, jadi itu sudah terbagi, terasa sudah terpilah di sistem komputerisasi PKN Puspenkomnya. Tapi ini hanya untuk CACT, jadi terbagi seperti itu. Nah, tadi yang agak kesulitan memang saya kira untuk yang muda dan muda kita harus informasikan di depan, Bu. Jangan sampai nanti informasi ini kan belum tentu terang bagi teman-teman tadi, sama seperti yang di Zoom tadi, karena dia jauh lokasinya, kan mengalokasikan dulu nih, pertama ada perjalanan dinasnya ke Jakarta, yang kedua biaya yang tadi yang harus dialokasikan. Untuk jenjang madya tadi 7,5 juta, kalau untuk jenjang muda tadi 5 juta level menengah, sedang, dan level kompleks atau tinggi. Jadi itu harus disampaikan dulu di depan. Jadi jangan sampai nanti diusulkan ke kami mengusulkan ke Puspenkom, itu jadi mandek nanti. Karena ada jadwal ketika sudah keluar jadwal kan, yang bersangkutan kita usulkan juga teknis. Jadi kasihan nanti uji kompetensinya lulus, masuk schoolnya nggak keluar itu. Saya kira itu Bu yang perlu kita perhatikan sama-sama. Yang di Zoom, yang Japri dan Zoom. Udah Bu, masih mau. Nah, ada. Di Zoom, Bapak Ibu yang ada di Zoom, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada itu. Yang tadi materi. Berarti tidak ada pertanyaan lagi ya Bapak Ibu. Soalnya nanti biasanya di grup surta ramai. Apa nanti kalian sampaikan? Iya, jadi kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, berarti nanti semuanya sudah clear ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu untuk menjapri atau masih ada yang protes di grup. Kami anggap sudah jelas. Sepertinya sudah. Ini mah ngirim file. Ada serinya. Akses dan Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dan tadi sudah ada beberapa pertanyaan dari Mbak Sarmijen, Mbak Devi, Mbak Isti, dan juga teman-teman di balai, dan juga silakan. Ini terkait dengan tata waktu teman-teman, karena memang ini sudah agak mendesak ya, waktunya tinggal 6 hari lagi. Kalau hari kerja paling tinggal 3 hari lagi kita. Berarti paling mantap ini Bu, kami terima usulan dari eselon 1 ke kami, kalaupun ada usulan uji kom ini untuk JF Sulta itu di hari Kamis nanti tanggal 25 berarti. Sehingga kami bisa usulkan di tanggal 26. Nah, tadi ada 2 usulan Bu. Satunya ke Puspenkom BKN, satunya nanti ke asesmen ketika sudah keluar
nanti pendaftarannya. Jadi kalau sudah keluar pendaftarannya, teman-teman kami usulkan ke instansi pembina dengan dasar tadi, dengan lampiran surat kami yang ke Puspemkom tadi untuk masing-masing level entry-nya. Saya kira itu teman-teman perlu disepakati kita hari Kamis ya usulan ke bironya, sehingga mudah-mudahan hari ini sudah dibawa ke UPT untuk usulan. Tadi mohon disampaikan untuk level keterampilan dan sampai hari pertama lokasi unit kerja yang memang ditujunya. Jadi lokasinya itu regional mana bedanya. Jadi jangan sampai nanti misalnya regional tadi Kupang ada regional Kupang, tapi nanti di regional Kupang untuk ahli pertama dan tampilan. Saya terima, mungkin kami nanti terimanya nanti melalui Japri aja, nggak apa-apa kalau pakai SDKD Bu langsung di Japri aja. Kadang-kadang kalau SDKD belum dikontrol, kalau sudah keluar langsung diambil. Jadi kami dari eselon 1 kami terima di hari Kamis ya, sehingga kami bisa usulkan ke Puspemkom dan dasarnya kami usulkan juga yang teknisnya ke BIG. Saya kira itu Bu. Pak Manasi, ini kan kemarin saya kasih surat dari BIG-nya ke Pak Manasi. Kemarin kan teman-teman belum itu kan saya baru kirim ke Pak ya. Jadi izin kemarin itu kan kita udah ngasih suratnya ke Pak Manasi, tapi biro belum menerbitkan surat edarannya karena ya itu terkait Mansor School-nya Pak Manasi belum berakhir suratnya. Jadi saya japri tadi Pak Yai Bayat ya itu terus Pak Eva saya untuk dokumen-dokumen yang diperlukan. Maaf nih Pak, di luar konteks saya boleh bertanya atau bertanya Pak, masih ada teman-teman sini Pak di sini Pak. Maaf ya Pak, Pak bisa, iya Pak ini sebenarnya terkait JF yang lain juga, tapi kemarin dari Murta ada contoh kasus satu Pak, ini misalkan di tahun 2022 ada kenaikan jabatan JF Sultan Pak. Nah di SK dari Biro SDMO itu menyebutkan nilai angka kredit di jenjangnya yang terbaru. Misalkan semester pertama ke semester muda. Nah di SK kenaikan jenjang jabatan itu disebutkan dapat dinaikkan ke dalam jabatan fungsional survei permetaan ahli muda dengan angka kredit misalkan 230 sekian gitu Pak ya. Nah kemudian karena dia disebutkan di SK jabatan kan otomatis berarti nilai angka kredit tersebut apakah bisa menjadi tahap awal dia di ahli muda atau seharusnya hilang atau tidak terpakai karena mengingat 2022 itu sudah berlaku aturan integrasi. Nah ini bagaimana Pak karena banyak fungsional ini berasumsi masih seperti karena di SK disebutkan nilai angka kreditnya, jadi mereka maunya ya itu diakomodir. Nah kalau diakomodir tentunya juga di saat konversi untuk kebutuhan serangan pangkat tingkat lebih tingginya kemarin akan terlalu cepat sekali ya Pak ya, karena ada sisa dari jabatan dia di ahli pertama misalkan atau di jabatan lamanya. Nah ini bagaimana Pak kalau pandangan dari BIG sendiri selaku instansi pembina untuk survei pemetaan dan dari Biro SDMO apakah nilai angka kredit ini terpakai atau semuanya harus dari nol gitu Pak. Terima kasih. Rekonstruksi dari awal kondisinya seperti ya. Ya, terima kasih ini Mbak Isti. Jadi memang sebenarnya kalau kita kenapa sih kok kita harus menjadikan riset dari nol? Karena memang sebenarnya pada saat kita mendapatkan nilai tadi ya 200 sudah tadi ya, sebenarnya kegiatan-kegiatan yang ada di level jenjang pertama. Artinya pada saat dia muda dia memang harus nolin gitu kan. Nah cuma saya nggak tahu nih kasusnya seperti apa, harus rekonstruksi. Sebenarnya itu seperti apa tahapannya. Nah harusnya pada saat kemarin itu dia mendapatkan 230 dan dia uji kompetensi,
itu ada rekomendasinya. Dia misalnya uji kompetensi lulus dan dia dapat dinaikkan ke jenjang muda dengan angka kredit 0. Harusnya muncul itu. Nah, saya nggak tahu nih, artinya kan kita menjawab berproses terus ya. Kadang-kadang ada beberapa data yang dia nggak paham, dimasukin aja gitu. Akhirnya loh, kok tiba-tiba anak itu banyak banget ini. Nah, padahal itu nggak seperti itu. Nah, itu yang memang kita harus cek semuanya, runutannya. Nanti kenapa kok ini harusnya kalau aturan mainnya nanti sudah kelihatan nol ya kita riset nol. Bahwa itu memang hilang semua, karena memang tidak ada menyimpan itu sudah nggak ada. Nah, tinggal apa nih? Nanti mungkin harus cek dulu, semua nanti mungkin bisa dikasihkan ke kami supaya kita bisa memberikan satu pendapat yang itu ya nggak salah juga. Takutnya nanti kita udah bilang, oh nggak apa-apa, dipotong aja 200 jadi 139 misalnya gitu loh. Jangan-jangan ya salah juga. Atau kita nolkan, oh ternyata dia harus boleh ini. Nah makanya kita lihat di tahun 2022 seperti apa, kenapa ada kasus satu orang nih, kita nyalanya udah ada masalah nih berarti kan. Nah ini akhirnya perlu kita cek lagi ya. Saya belum bisa ini, tapi paling enggak harusnya kalau memang naik jenjang itu harusnya dianulir. Iya Pak, jadi kasusnya itu di tahun 2022 itu kan memang kita sudah berlaku ya Pak aturan integrasi karena integrasi itu dari tahun 2019. Nah, tapi kan kita diberi waktu dari BKN kalau tidak salah mengintegrasikan untuk kakak kredit itu sampai di Desember 2023. Nah, di 2022 tersebut masih menggunakan konvensional. Dan pada akhirnya mungkin untuk Biro SDM sendiri akhirnya menerbitkan angka kreditnya, masih ada angka kreditnya. Nah, pegawai ini di tahun 2022 ini belum bisa nih Pak untuk naik pangkat. Mungkin kalau naik jabatan kan bisa minimal 1 tahun ya Pak. Kalau naik pangkat kan harus 2 tahun. Nah, pada akhirnya si pejabat fungsional ini bisa naik pangkat ke golongan pangkat ke 3C-nya. Dia sudah muda di 2022. Kemudian di 3C-nya di tahun 2023. Nah, tapi angka kreditnya itu di bawah terus Pak dari yang pertama itu dikarenakan dasar dari SK Biro Pak. Nah, setelah itu kan tiba-tiba yang pertama kali sudah bisa lagi untuk KP karena terlalu cepat otomatis ya. Nah, dari situlah kita melihat ada keanehan ini seperti ini. Nah, mereka ketika kita sampaikan itu tidak boleh dibawa. Mereka bilang karena dasarnya adalah SK dari Biro nih Pak. Nah, mungkin ada tanggapan dari Biro SDMO, jadi teman-teman ini tidak jelas, tidak merasa apakah hilang, jadi saya tidak bisa lagi untuk kenaikan pangkat dengan cepat itu. Saya tadi Bu, karena memang sudah agak siang ya, kalau juga. Mungkin saya mau menjelaskan ini aja Pak, sebentar tadi Pak Bunda sampaikan dilihat dulu kronologinya, tapi yang untuk case yang ini memang kami dari Biro SDM untuk ke depan Bu, ini kan proses kenaikan jabatan sudah melalui digitalisasi. Memang kami sudah berubah format SK kami yang untuk kenaikan jabatan. Jadi memang sesuai dengan Permen-Pan 1 format SK kenaikan jabatan itu sudah tidak ada lagi diterapkan angka kreditnya. Nah ini masih terbawa karena format yang lama. Tapi di format yang lama pun sebenarnya sudah berlaku tadi yang Mbak Isti sampaikan, Permen-Pan 13 2019, PKBKN 11 2022 memang sudah menggunakan metode yang disampaikan dulu pakai habis pakai. Jadi pakai habis pakai itu memang tidak membawa ke kredit yang lama di jenjang yang terdahulu. Yang ketika yang bersangkutan naik jenjang muda, naik pangkat, berarti mulai dari nol lagi. Nah, ini memang harus disadari teman-teman, harus disampaikan secara verbal, karena memang kalau merubah SK-nya, saya kira SK-nya masih format yang lama, Mbak. Jadi pengertian teman-teman aja yang memaknai bahwa SK itu menjadi start awal, padahal SK kenaikan jabatan itu hanya menunjukkan angka saja. Tapi untuk akumulasi angka kredit selanjutnya itu dimulai start dari nol ketika yang bersangkutan sudah di jenjang lebih tingginya, lebih tinggi yang sekarang. Jadi untuk ke depan kami tidak lagi menerbitkan itu Bu. Jadi di SK nanti SK kenaikan jabatan yang baru sudah bisa kita lihat nanti tidak ada lagi angka kredit dan nanti memang sudah dimulai untuk angka kredit yang bersangkutan naik pangkat dari 3C ke 3D-nya itu dimulai dari nol. Kalau 3C-nya masih boleh dia menggunakan kredit yang kecukupan tadi, karena tadi jenjang muda, setelah masuk jenjang muda maka mengikuti ke 3C-nya. Baru ketika 3C-nya baru
yang bersangkutan bisa untuk ketiganya dimulai dari nol lagi. Saya kira itu Bu penjelasannya. Mungkin ke depan teman-teman tidak menemui lagi nih SK jabatan kami kenaikan jabatan itu tidak ada lagi angka kreditnya. Jadi memang sesuai format yang dari PKBKN 3 tahun 2023. Saya kira itu Bu. Ada yang penting nggak yang tanyakan dan itu semua. Kami siapa? Ini bisa kita revisi si SK. Sebenarnya SK angka tersebut bisa kita revisi. Kalau sampai nanti itu ternyata memang tapi ya bermasalah, itu revisi. Padahal kan memang ada yang salah ini. Kan kita juga namanya manusia, ada yang berapa ribu kalau kanan itu kan, nanti 1, 2 itu wajar. Ada berapa Bu Isti kalau direvisi misalnya nggak tolong kalau masih Jadi memang tinggal pengertian teman-teman saja paham. Karena memang waktu itu ada perubahan regulasi ya. Itu perubahan regulasi dan memang pada saat itu sudah berlaku tadi integrasi bahwa sudah sistem pakai habis pakai, sehingga teman-teman yang naik jenjang dan pangkat mengikuti itu dimulai dari nol dan tidak bisa nol ke jenjang lama saat dia juga di jenjang sebelumnya. Ya, jadi tambahan kalau kita mengadakan sosialisasi administrasi jabatan Ibu untuk seluruh jabatan sosial kan aturan ini berlaku ya Bu. Jadi mungkin nanti Pak Basri bisa menginformasi Yang baru. Anak Atau mungkin membuat orang itu juga kontaminasi. Kalau maksudnya ini begini, terlalu ribet maksudnya ketiga tujuan deh. Terus harus paksa kita step kemarin Udah cukup. Baik, Bapak dan Ibu, karena sudah siang dan sepertinya sudah meliputi semua ya. Pertanyaan-pertanyaannya sudah mewakili teman-teman yang lain, dan kami harapkan tadi penjelasan dari Pak Bintar selaku narasumber, Pak Mangasi, Pak Bintar dari BIG, Pak Mangasi dari Biro SDMO, dan Mas Danu dan Pak Patri, terima kasih, dan juga teman-teman dari Sekjen dan juga dari SDAE, Pak Yat dan Mbak Tanti, Mbak Ayat dari PHL dan Mbak Eka, Mbak Eva dari PS dan Mbak Apri. Terima kasih banyak. Tadi yang diingatkan Pak, makasih. Nanti mohon disampaikan ke pimpinan masing-masing bahwa deadline-nya adalah tanggal 25 sudah ke Biro SDMO, sehingga nanti bisa terproses karena prosesnya agak panjang ya, mendaftar dan lain sebagainya. Dan tadi mekanismenya ada pengompokan tadi, minta tolong jadi perhatian juga nanti di filtering dari Setjen, sehingga setelah sampai ke Pak Mangasi, tim Biro SDMO sudah clear, sehingga penempatan tesnya kemudian juga lokasinya itu sudah jelas. Dan kemudian untuk teman-teman kemarin yang menanyakan tentang CT yang tahun 2023 sudah jelas ya, karena tidak bisa karena itu ada di jenjangnya, dan sebenarnya kita CT yang di atas jenjangnya yang akan kita tuju. Dan kemudian juga tadi yang terkait dengan angka kredit yang ditanyakan Mbak Isti, mau jadi perhatian teman-teman juga bahwa tadi sistem pakai habis ya Bapak dan Ibu. Nanti minta tolong Pak Mangasi menjelaskan kembali di pertemuan dengan JF yang berikutnya. Ada banyak teknologi. Ya baik Bapak dan Ibu, kami cukupkan acara hari ini. Terima kasih sekali lagi pada Pak Bintar, Pak Mangasi, Pak Dani dan Pak Patri, Bapak Ibu semua dari Zon 1 dan Setjen, dan juga kantor pusat dan BPK 1 sampai dengan 21. Terima kasih banyak. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Aduh, dan dulu deh.
Iya, iya. Makan dulu yuk.